Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi, Besti Super. Senang sekali saya Rudi Sukmana dapat menjumpai Anda semua kembali dalam sebuah acara paling gres dari Suara Pemerintah TV. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dari Dapil Sumatera Barat II. Beliau adalah seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan yang sangat luar biasa. Saat ini menjadi anggota Komisi 6 DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Nevi Zuairina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Baik, sehat, insyaallah. Nah, sebelumnya saya ingin membagi pantun perkenalan untuk Ibu. Oh iya, iya, boleh. Jalan-jalan di kota Bukit Tinggi, Oh ya, haus, dapatlah beli teh talua. Assalamualaikum terucap dari kami untuk Uni Hajah Nevi Juwairina. iya. Waalaikumsalam. Iya, Baik Ibu, saya izin untuk kita mulai bincang-bincangnya. oke. Ya, sebelumnya kami ingin menyampaikan selamat kepada PKS tentunya yang telah ditetapkan sebagai partai peserta pemilu 2024 Ya, dengan nomor urut 8 Bu ya. ya. Meskipun untuk Ah, hal ini tentu partai yang akan memutuskan apakah Ibu ada niatan kembali untuk maju lagi di Pesta Demokrasi 2024 nanti, Bu. Silakan, Ibu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi ya Siap, Bu. atas kegiatan kita pada sore hari ini yang sudah kita jadwalkan dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat rakyat. Pertanyaan Pak Rudi tadi, jadi eh, tentu kita pertama kali dari kami Partai Partai Keadilan Sejahtera ya PKS mengapresiasi kinerja KPU yang telah berusaha maksimal menjalankan tugas ya dalam mengawali proses suksesi kepemimpinan sebagai konsekuensi dari negara demokrasi dan juga tentunya taat konstitusi dan semoga ke depan bisa menghadirkan eh, apa namanya menghadirkan ya bisa menghadirkan konsisten dan menghadirkan pemilu yang semakin berkualitas ya. Dan tentu di sini eh, kalau saya dibilang apakah nanti maju lagi gitu kan. Nah, ini adalah sebenarnya kan amanah partai ya. Kita ini kan sebagai kader partai ini tentu menunggu instruksi dari partai. Ya sampai saat ini masih diberikan amanah untuk maju lagi menjadi anggota caleg ya DPR RI Pusat. Begitu Pak Rudi. Baik, Ibu. Uh, ini meminjam teori pengandaian, Ibu. Seandainya nanti Ya, partai mengamanatkan Ibu untuk maju kembali sebagai caleg, apakah Ibu sudah mempersiapkan program unggulan yang akan Ibu kampanyekan? Atau mungkin ada sesuatu program unggulan yang baru? Silakan, Bu. ya. Eh, kalau bicara program, ya pasti ya kita sebagai kader partai yang duduk di parlemen, tentu kita harus merealisasikan ya. Bukannya janji, tapi lebih kepada program-program yang sudah kita paparkan ketika kampanye, ya. Nah, tentu di sini kita apa namanya ya, intinya ialah bagaimana program kita ini sesuai dengan visi misi partai ya, di mana partai PKS itu adalah partai Islam yang rahmatan lil alamin, kokoh terdepan dan melayani rakyat. Nah, di sini programnya kita tuh lebih banyak pada melayani rakyat.
Melayani rakyat ini dalam artian kalau saya sederhananya tuh mengatakan bahwa rakyat kita ini hidup ya di negara kita dengan memiliki pekerjaan, memiliki rumah yang layak huni gitu kan. Terus juga memiliki anak-anaknya sekolah ya dan sebagainya. Jadi kehidupan yang istilahnya tuh aman tentram damai. Kalau outputnya Ya, demikian ya ketika kita melayani rakyat ya. Nah, tentu akhirannya program-programnya tentu sesuai dengan visi misi tadi ya daripada partai. Nah, di sini kami ini punya apa namanya istilahnya program unggulan lah ya ya. dalam perjalanan kami menjadi anggota dewan dan ketika melihat hasil evaluasi dari interaksi dengan masyarakat ada program unggulan yaitu konsentrasi saya pertama adalah pada para keluarga ya. Keluarga-keluarga ini bagaimana keluarga-keluarga di dapil saya ini keluarga-keluarga yang eh, cukup ekonomi, rumahnya layak huni, ya keluarganya yang beragama ya dan sebagainya lah gitu ya. Terus juga eh, fokus pada masyarakat ya, masyarakat yang religius ya. Nah, terus juga kita memikirkan petani supaya sejahtera dan yang keempat adalah kita memikirkan bagaimana UMKM bangkit setelah pandemi ini. Nah, itu programnya ya yang selalu kami eh, turunkan begitu kami turun ke lapangan, ke dapil. Ibu Nevi sendiri lekat brandingnya sebagai Bunda UMKM ini. Iya, betul. Ini eh, menurut pandangan Ibu atau menurut bisa dikatakan mungkin apa overview Ibu selama ini dari semenjak pandemi ya Bu ya, Ya, UMKM itu bagaimana Bu situasi atau kondisinya Bu? ya kalau dari data yang ada, UMKM kita ini se-Indonesia itu mati suri 50% ya. Padahal UMKM itu sangat mendominasi struktur pelaku ekonomi negara kita. Ya, sumbangan untuk stabilitas ekonomi negara kita sangat besar, itu mencapai 57% dari PDB. Dan saat ini lebih dari 64 juta pelaku UMKM dengan serapan tenaga kerjanya cuma 7% dari total lapangan kerja yang ada di Indonesia. Tentu kalau kita lihat sangat harus dipertahankan ya dan ditingkatkan peluang serta eksistensinya dalam perekonomian kita. UMKM ini adalah backbone ya, tulang punggung perekonomian negara kita. Usaha-usaha besar bangkrut ketika pandemi. Tapi kalau pelaku UMKM itu hanya mati suri. Nah, inilah ya ketika dia mati suri makanya kita apa namanya eh, kita dampingi ya agar bangkit dengan adanya pelatihan-pelatihan, memberikan bantuan ya dan juga memberikan bantuan advokasi kepada UMKM yang membutuhkan lapangan. Tentu dari program kerja di mana saya berada ya eh, dengan apa namanya pokoknya dengan program kerja yang kita gelontorkan dari pemerintah pusat. Ibu Nevi, pada ajang yang digelar Suara Pemerintah.id tahun lalu, Ibu Ya, mendapatkan penghargaan Top Legislator for Personal Branding Award. ya, Ah, ini bagaimana pendapat Ibu tentang personal branding bagi para anggota dewan? iya. Anggota dewan atau siapapun ya tidak hanya anggota dewan yang ketika ingin muncul di publik ya mungkin sama lah kayak Anda ya. Semua yang ingin muncul di publik dan ingin dikenal oleh masyarakat dia harus punya branding. Ya, branding apa? Karena bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, masyarakat itu kan melihat banyak orang, tentu ketika kita punya branding, kita lebih bisa dikenal. Ya. Dengan adanya branding, kita jadi bisa juga fokus kepada apa namanya tuh kerja kita, ya kinerja kita jadi terukur dengan adanya branding, ya dengan adanya kita membuat branding sendiri, kinerja kita itu jadi terukur, searah ya dan sebagainya. Itu penting ya, branding buat tokoh publik penting agar mudah dikenal masyarakat dan kerja terukur. Baik Ibu, untuk
Menurut pendapat atau pandangan Ibu sendiri, apakah personal branding itu bagi seorang legislator ketika dijalankan itu dapat mengangkat citra institusi, partai ataupun lembaga? Oh ya pasti, pasti ya. Dengan branding yang dia miliki, ketika dia bisa eh, melaksanakan ya branding tersebut, mensosialisasikannya dan terimplementasi, pasti akan mengangkat ya kalau saya kan brandingnya sebagai anggota DPR, kan DPR-nya jadi terangkat ya gitu. Ya lembaga dewannya jadi terangkat ya dengan sendirinya. Pasti ya. Branding ini sangat penting ya buat seorang tokoh publik. Ya mau mau jadi apa aja terserah. Ya pokoknya namanya tokoh publik itu sangat penting. Ya. Bagi Ibu pribadi, sebenarnya sejauh mana Ibu dampak atau manfaat dengan menyandang predikat sebagai top legislator for personal branding Ibu yang telah Ibu terima? Oh ya ini sebagai motivasi ya saya ke depan. Tentu kan dari suara pemerintah juga punya konsiderannya ya. Kenapa saya mendapatkan apa namanya top legislator ini ya. Nah ini jadi motivasi saya ke depan ya. Jadi pelecut saya untuk apa menjadi anggota dewan ini. Ini Bu, sebagai wakil rakyat tentunya Ibu memiliki agenda kesibukan yang luar biasa padat. Nah ini lantas Ah, bagaimana Ibu untuk mengelolanya sehingga dapat terkoordinasi dan berjalan dengan baik? iya. Yang penting yang pertama adalah kita harus dapat dukungan dari keluarga ya. Karena kita ini sebagai pelayan rakyat. Ya tentu waktunya akhirnya banyak kesita juga untuk rakyat ya. Nah ini keluarga ya kita harus pahami bahwa ibu sudah menjadi milik rakyat. Ya, ibu sudah menjadi pelayan rakyat dan milik rakyat sehingga eh, mereka juga kita harus pahami ya apa sih sebenarnya dunia politik ya. Apa sih sebenarnya sebagai wakil rakyat. Nah ini kita harus pahami sehari apa namanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita libatkanlah keluarga ya. Apa kerja kita ya. Nah itu lebih bagus. Biar mereka tahu. Dukungan seperti apa Ibu yang biasanya terutama dari Bapak ya dan anak-anak Ya, yang berikan kepada Ibu? ya. Dukungan ya udah pasti ya. Ketika pasti kan dukungan secara psikis yang pasti ya. Dukungan psikis penting untuk memberikan kekuatan kepada kita karena kan begitu perempuan menjadi wakil rakyat tuh ya sudah memiliki apa ya kekuatan yang sangat besar ya karena kan di negara kita ini kan memiliki budaya patriarki ya jadi kita harus bersama kaum laki-laki ya untuk masuk ya ke dalam parlemen untuk menjadi wakil rakyat untuk kita harus punya daya dukung yang besar ya terutama dari keluarga. Nah ini ya dia tidak hanya psikis tapi juga tahu ya misalkan waktu ya manajemen waktu. Ya itu ketika ketika saya rapat, ketika saya melayani rakyat, mereka sudah tahu bahwa itu waktu yang tidak bisa diganggu ya oleh keluarga. Ya, jadi komunikasi lah yang penting ya dengan Baik. keluarga ya. Lantas bagaimana Ibu menjaga kondisi kesehatan Ibu dan kebugaran tubuh Ibu dengan kesibukan yang super padat ini? Oh iya, saya harus cukup tidur ya, cukup istirahat, juga makan suplemen ya, vitamin-vitamin, cukup makan ya. Mungkin kalau fisik jasmani masih bisa kita apa namanya kita punya ya apa namanya strategi. Tapi kalau untuk psikis nih kita juga harus punya strategi. Tapi kadang-kadang psikis itu lebih berat dibandingkan fisik ya. Karena kalau psikis itu kan lebih kepada ya hati, jiwa, pikiran ya. Nah ini ya suplemennya harus banyak ya. Yang dekat pada Allah itu yang pasti. Selain daripada dukungan keluarga. Kalau untuk olahraga Ibu, ada waktu Ibu olahraga? Iya, ibu tuh terus terang memang kalau olahraga tuh udah nggak ada waktu ya. Hmm. Jadi iya, jadi ibu ya lebih kepada menjaga inilah ya, menjaga apa namanya tuh
jasmani ibu aja gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. kapan waktu ibu sakit, ibu udah tahu ya. Kapan kayaknya udah jasmaninya sudah diporsir tuh udah tahu gitu. Warningnya tuh udah ada alarmnya. Nah itu penting Hmm. ya. Kapan waktu kita istirahat ya. Kapan kita waktu untuk melahirkan kita harus sudah tahu. Tapi tetap harus menjaga. Karena kan kerja kita kan 5 tahun ya. Nah tentu kita harus menyelesaikan sampai dengan akhir periode nanti. Dengan sehat jasmani. Mungkin ada pantangan Bu terhadap makanan atau minuman untuk menjaga kesehatan? Oh, ibu sih sebetulnya nggak ada pantangan ya Hmm. untuk minuman, makan minuman nggak ada, kecuali kan ibu nggak suka makan daging aja gitu, Hmm. daging ayam, daging itu nggak suka. Yang lain ibu makan, nggak ada pantangan ibu. Hmm. Hmm. Iya. Paling minimal ikan Bu ya. Oh ibu senang ikan ya? Oh senang ikan. Apa nih Bu, ikan laut apa ikan darat Bu? Ikan laut lebih suka. Kalau Hmm. makanan favorit apa nih Bu? Ibu tuh makanan semua suka ya, makanan Ya. nggak ada yang favorit ya. Dan kebetulan memang Hmm. dari dulu sejak ibu kecil SMP SMA tuh suka makan gitu. Hmm. Hmm. Jadi Kalau bingung untuk juga. Karena ibu kan dari Sumatera Barat makanannya enak dan enak semua ya. betul, apa nasi Padang itu kan mahal. Kalau untuk Tapi minuman Ibu, mungkin suka kenapa? apa Bu? Kenapa? Kalau untuk minuman favoritnya Ibu? Eh, sama juga minum favorit juga ya apa ya air putih ya gitu. Oh iya, Pagi paling minum teh biar anget perutnya kan gitu. iya. Ya. Air putih memang apa minuman paling sehat Bu ya. Hobi Ibu di waktu senggang apa nih Bu? Ya kalau hobi ibu tuh waktu senggang memang lebih kepada ini ya eh seperti apa untuk healing apa namanya istilah healing itu ya healing Ya, ya. Semacam untuk refreshing mungkin Bu ya. ya Eh, ya ini kegiatannya tentu yang ibu sukai ya gitu me hmm. time lah ya healing gitu ya. Bersama Nah, itu keluarga aja tentunya Bu ya. ya keluarga nggak mungkin ibu sendiri. Iya lebih pada itu kalau untuk oh ya apa tadi hobi ya. Iya. Hmm. Kalau dari Karena keluarga Ibu mungkin keluarga punya makanan favorit buatan Ibu sendiri atau bagaimana Ibu? ya pastilah ya mereka Ya. apa yang mau ibu buatkan ya seperti ada rendang, ada asam Hmm. pade. Asam tadi Ya ya. makan asam padang kan ibu bisa bisa masak semuanya. Mereka suka, pokoknya apa yang suka gitu. Ibu serius bisa masak semuanya itu yang ada di restoran Padang itu Ibu bisa Iya, masak semuanya? Makanan enak-enak semua itu. iya bener. Makanan Padang aja ya, gitu. Untuk Iya. mengisi waktu, apakah Ibu juga gemar untuk membaca buku? Ibu lebih karena kita sudah punya ini ya apa HP ya, ibu lebih Hmm. pada untuk menempatkan HP ibu ya sebagai sarana informasi. Lebih banyak Hmm. manfaat. Tapi kalau buku ya buku-buku yang memang kebetulan ibu lagi membaca baru ibu baca. Buku yang isinya mengenai apa nih Bu? Ya, biasanya ibu sukanya tentang ini ya kehidupan gitu ya, tentang Hmm. orang. Nah ibu suka itu ya tentang Hmm. apa alam itu suka ibu tuh. Siapa mungkin tokoh yang memotivasi Ibu sehingga Ibu bisa menjadi seorang politikus seperti sekarang ini? Ya pasti suami ibu ya karena suami ibu juga seorang politikus ya dari Hmm. tahun 99 tentu kan karena kita berinteraksi tentu ibu tahu juga apa namanya bagaimana dinamika politik ya dan tentu ini jadi bahan pelajaran ya buat ibu hikmah ya hikmah sejak tahun 99 Bapak di dunia politik yang pasti suami ibu. Ibu, seorang Nevi Juwairina ini tentu memiliki moto atau prinsip hidup yang dipegang teguh. Boleh mungkin Ibu kira-kira dibagi, Bu? Fotonya tagline ibu tuh mari kita gadang bersama. Jadi maksudnya kan
gadang itu bahasa Minang ya, besar ya. Jadi mari besar. kita jadi besar ini dalam artian ini positif ya. Ya apa saja gitu ya. Jadi artinya kita ingin menjadi orang besar. Saya menjadi anggota dewan kan jadi orang besar kan. Tapi jangan saya sendiri gitu. Ya orang yang di sekitar saya, rakyat juga harus jadi orang besar. Ya artinya menjadi orang sukses, menjadi orang yang dikenal orang. Ya. Jadi gadang basamu itu dalam artian hal yang positif gitu ya. Gadang besar gitu ya, besar bersama-sama gitu. Ya, hal yang positif apa namanya? eh, Maksudnya tuh eh, besar bersama tuh gini ya. Ya banyak hal ya. Jadi kalau kan dari kecil ke besar secara kualitatif, kuantitatif itu kan juga ada beda ya gitu. Iya. Nah itu Ke arah jadi apa pertumbuhan atau perkembangan yang menuju kebaikan, ya. nah, tapi seperti itulah ya mengarti. Soalnya kan kalau kita bicara dengan katakanlah rakyat beda nanti penafsirannya. Nanti dengan caleg beda lagi penafsirannya. Nah, itu tadi betul ya pertumbuhan, perkembangan yang ke arah positif. Baik. Ibu, Ya, terakhir Ibu, mungkin Ibu memiliki pesan yang ingin iya, disampaikan kepada konstituen atau kepada masyarakat, Ibu. ya. Pada masyarakat Sumbar di Dapil Sumbar 2 khususnya tentu saya Ibu Hajah Nevi Zuerina, anggota DPR RI dari fraksi PKS eh, mengucapkan apa ya, mungkin terima kasih atas amanahnya yang telah diberikan di tahun 2019 saya sebagai wakil rakyat dan berakhir di tahun 2024. Ya, dan tentu ini amanah yang saya jalankan sebaik-baiknya untuk melayani rakyat, ya, dan tentu eh, kita berharap ya, oh, saya sebagai wakil rakyat bisa ya mengimplementasikan harapan-harapan daripada masyarakat di dapil saya ini. Baik, Ibu Hajah Nevi Zuairina, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang di acara kami. Semoga segala yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap sehat selalu dan sukses selalu untuk Ibu. Baik, Besti Super, demikian ngobrol asik dan santai kita dengan Ibu Hajah Nevi Zuairina. Saya Rudi Sukmana undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas atensinya. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.